Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan menguraikan perihal tentang hukum perdata internasional pada pernikahan campuran dan status hukum anak hasil perkawinan campuran berdasarkan hukum Indonesia. Dan juga saya akan menerangkan tentang sumber-sumber hukum dari pernikahan campuran tersebut dan undang-undang yang mengatur di dalamnya. Oke. Selamat mendengarkan. Perkawinan campuran telah merambah ke seluruh pelosok tanah air dan kelas masyarakat. Globalisasi, informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Menurut survei yang dilakukan oleh Mixed Couple Club, jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja atau bisnis, perkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah atau kuliah, dan sahabat pena. Dengan banyak terjadinya perkawinan campur di Indonesia, sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia. Dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 57. Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak kewarganegaraan Indonesia. Selama hampir setengah abad, pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing mengacu pada Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958. Seiring berjalannya waktu, undang-undang ini dinilai tidak sanggup lagi mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan untuk istri dan anak. Barulah pada 11 Juli 2006, DPR mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru. Lahirnya undang-undang ini disambut gembira oleh sekelompok kaum ibu yang menikah dengan warga negara asing. Walaupun pro dan kontra masih saja timbul, namun secara garis besar, undang-undang baru yang memperbolehkan dui kewarganegaraan terbatas ini sudah memberikan pencerahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran. Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-undang kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan. Yang dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari perkawinan orang tua pecah. Tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang warga negara asing. Kesimpulannya, anak adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri, sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Pengaturan status hukum anak hasil perkawinan campuran dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru memberi pencerahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya, karena undang-undang baru ini mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran. Undang-undang kewarganegaraan yang baru ini menuai pujian dan kritik.
termasuk terkait dengan status anak. Saya pun menganalogikan sejumlah potensi masalah yang bisa timbul dari kewarganegaraan ganda pada anak, seiring berkembangnya zaman dan sistem hukum. Undang-undang kewarganegaraan yang baru ini penerapannya semoga dapat terus dikritisi oleh para ahli hukum perdata internasional, terutama untuk mengantisipasi potensi masalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.